Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor, dalam hal ini diwakili Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Insinyur Rahmat CHMM. Yang terhormat Wakil Rektor 2, Bapak Dr. Efik Yusdiansyah SHMH. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran, Ibu Profesor Dr. Hajah Iva B. Akbar, Dr. IF. Yang terhormat Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran, Bapak Dr. Wawang S. Sukarya, Dr. SPOGK Mars NHKes. Yang terhormat hadirin para orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada bulan yang suci ini, bulan Ramadan. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan untuk mengikuti acara Open House Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Open House merupakan salah satu sarana bagi Unisba untuk memperkenalkan lebih jauh Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung kepada masyarakat luas, khususnya kepada para calon mahasiswa, orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran Unisba. Open House juga merupakan kesempatan bagi para orang tua untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya tentang Fakultas Kedokteran tentunya. Baik hadirin, marilah kita mengawali acara Open House ini dengan bersama-sama membaca Bismillah. Bismillah. Selanjutnya marilah kita tafakuri bersama alunan ayat suci Al-Quran, membacakan surat Ali Imran ayat 18 dan surat Al-Mujadilah ayat 11 dibacakan oleh Saudara Rian dari Fakultas Dakwah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو. والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil dari Yayasan, dalam hal ini diwakili oleh Pak Irfan dan Pak Aminuddin, Bapak Wakil Kedua, Ibu Dekan, Bapak Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran, dan Bapak-bapak dan ibu-ibu calon mahasiswa kedokteran yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Kita panjatkan syukur kehadirat Ilahi Rabbi telah memberikan berbagai anugerah kepada kita semua, sehingga kita antara lain kita diberi kesehatan bisa hadir di sini dalam rangka sharing informasi mengenai Fakultas Kedokteran dan lain-lain tentunya. Yang mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Pak Rektor, mohon maaf tidak bisa hadir, baru yang rencananya mau hadir. Baru setengah jam yang lalu saya diberitahu bahwa beliau tidak bisa hadir dan saya diminta untuk
menggantikannya untuk memberikan sambutan dan untuk membuka acara ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Fakultas Kedokteran, sebelumnya selamat datang di kampus Unisba. Ini yang mahasiswa bilang atau alumni bilang ini terkenal istilahnya adalah kampus biru karena banyak tiang-tiang yang warnanya biru. Oleh karena itu ini adalah kampus biru. Jadi mereka bukan untuk perjuangan di kampus biru, gitu kira-kira. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Fakultas Kedokteran, kita punya 10 fakultas. Fakultas Birosa ada 3, Fakultas Bidang Sosial dan Fakultas Bidang Engineering, ya, atau Fakultas Bidang Matematika, dan total ada 10 dan 1 ada program pascasarjana. Nah, dari 10 fakultas itu salah satunya adalah Fakultas Kedokteran. Sebetulnya Fakultas Kedokteran itu yang paling muda. Kira-kira tahun 2005, jadi sekitar 10 tahun kira-kira baru berdiri Fakultas Kedokteran. Nah, saya perhatikan dalam perkembangannya, dalam 10 tahun ini Fakultas Kedokteran perkembangannya cukup baik, cukup melesat lah dibanding fakultas-fakultas yang lain. Dalam 10 tahun banyak kinerja yang telah dihasilkan, antara lain akreditasi. Dalam 10 tahun sudah memperoleh akreditasi baik dari BAN maupun dari Lembaga Akreditasi Mandiri atau LAMKES. Dari BAN memperoleh akreditasi B dan dari LAMKES memperoleh akreditasi B juga. Dan kalau sebetulnya B yang diberikan oleh BAN itu termasuk nilainya cukup tinggi. Jadi sedikit lagi dia akan memperoleh akreditasi A. Kita doakan mudah-mudahan Fakultas Kedokteran untuk tidak lama lagi akan mengajukan akreditasi lagi dan mudah-mudahan bisa memperoleh akreditasi A. Kenapa memperoleh akreditasi A? Memang hingga saat ini Fakultas Kedokteran, ya kita bilang fasilitasnya masih terbatas, gitu ya, laboratorium dan lain-lain. Untuk yang akan datang, Universitas memberikan perhatian kepada Fakultas Kedokteran untuk menambah fasilitas-fasilitas baik perkuliahan maupun laboratorium. Dan yayasan sudah membangunkan gedung khusus untuk Fakultas Kedokteran yang kalau Bapak lewat di situ ada gedung yang sedang dibangun, itu adalah akan dimiliki oleh Fakultas Kedokteran. Di situ nanti ada laboratorium, ada ruang kuliah, dan ada ruang dosen, administrasi, manajemen dan lain-lain nanti ada di sana. Jadi mudah-mudahan dengan penambahan fasilitas itu dan nanti akan mengajukan reakreditasi, mudah-mudahan akreditasinya dapat meningkat, ya. Kita berharap bisa meningkat menjadi A. Kinerja yang lain itu adalah banyak kegiatan-kegiatan networking, kerjasama dengan dalam maupun luar negeri, dan sudah banyak bekerjasama dengan beberapa universitas dan lembaga-lembaga riset di luar negeri. Dan ini memperlihatkan bahwa perkembangan Fakultas Kedokteran ini relatif cepat, ya. Di dalam 10 tahun dia sudah bisa menghasilkan kinerja, ya. Kalau kinerja universitas itu adalah di mahasiswa bisa menghasilkan lulusan yang baik dan bisa bekerja lulusannya, kemudian diperlukan oleh user, oleh perusahaan-perusahaan, kemudian kerjasama,
itu adalah kinerja juga dan kerjasama cukup baik, cukup banyak, dan juga publikasi dan lain-lain. Dan semuanya itu bisa diperoleh oleh Fakultas Kedokteran. Oleh karena itu, mudah-mudahan tidak salah kalau putra putri bapak ibu dasar Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung, dan kita berharap semua, kita berdoa semua, mudah-mudahan bisa diterima semua. Sebetulnya Fakultas Kedokteran itu ada pagu penerimaan mahasiswa, tetapi yang daftar jauh lebih banyak gitu ya. Jadi pagu dari, karena tidak sembarangan menerima mahasiswa, dan itu sudah ada ketentuan-ketentuannya. Untuk tahun ini direncanakan memang akan menerima kurang dari 200, tetapi yang daftar kalau saya lihat di sini lebih dari 400 untuk gelombang 2 ini. Nah, mudah-mudahan, tapi nggak usah khawatir, kita akan terbuka fair di dalam penerimaan mahasiswa. Yang kita utamakan adalah hasil tes dari putra putri bapak ibu. Nah, kalau hasil tes itu ada 2, tes akademik dan tes psikotes ya. Dua-duanya nanti itu kita gabungkan dan kita akan ranking. Kemudian kita akan mengikuti pagu tersebut. Nanti kita akan potong sesuai dengan pagu yang direncanakan atau yang dijatahkan oleh Unisba. Jadi yang memang yang nanti akan nggak terima adalah memang dari sisi akademik dan psikotesnya memang kurang beruntung gitu ya. Tetapi nggak usah khawatir, gelombang 3 mudah-mudahan masih dibuka lagi untuk Fakultas Kedokteran ini. Jadi karena kita sebetulnya ingin menerima banyak mahasiswa, tetapi karena ada ketentuan-ketentuan dan fasilitas yang ada di kita, maka kita terpaksa harus membatasi yang akan diterima di Fakultas Kedokteran. Demikian juga di fakultas-fakultas yang lain, karena kita punya ketentuan, kita punya kebijakan, dan kita punya keterbatasan fasilitas. Itu yang perlu saya sampaikan. Sekaligus saya akan mewakili Pak Rektor untuk membuka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Open House Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung secara resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi sayyidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Parek 1, Pak Parek 2, dan Ibu Dekan, Prof. IPA, Pak Wadek 1 dan Wadek 2, para hadirin, orang tua mahasiswa, calon mahasiswa Fakultas Kedokteran yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Atas nama Yayasan Universitas Islam Bandung, kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran karena para orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran berniat untuk menitipkan atau berencana untuk menitipkan putra putrinya kuliah di Fakultas Kedokteran Unisba ini. Seperti tadi telah dikemukakan bahwa Fakultas Kedokteran ini merupakan fakultas yang ke-10, fakultas yang paling, kalau sekarang ini paling bungsu, dan didirikan pada tahun 2004. Kebetulan saya yang menandatanganinya. Tetapi keinginan lahirnya Fakultas Kedokteran itu sudah lama oleh founding father dari para pendiri Unisba tahun 1950-an atau tepatnya tahun 1956 dan 58 itu sudah diwacanakan
ketika mendirikan PIT, Perguruan Islam Tinggi, sebagai cikal bakal dari Unisba. Jadi Fakultas Kedokteran itu tahun 50-an itu sudah diwacanakan. Nah, baru pada tahun 2004 Fakultas Kedokteran bisa didirikan. Dengan adanya Fakultas Kedokteran ini, Unisba menambah lagi pekerjaan rumah yang cukup berat, karena dari fakultas-fakultas yang ada ini, kalau dilihat dari struktur keilmuan, Fakultas Kedokteran ini adalah menempati level yang kedua, yaitu setelah Fakultas Jurusan yang berbicara tentang al-ilahiyah, tentang berbicara tentang Islam, tentang ketuhanan, dan kemudian level yang kedua adalah berbicara tentang manusia. Maka Fakultas Kedokteran ini adalah di level yang kedua, dan kalau dari segi struktur keilmuan, ilmu sosial, dan fakultas teknika. Karena ini menyangkut dengan hubungan dengan manusia, kurikulum, sarana prasarana, dosen-dosen, dan juga mahasiswa-mahasiswa yang akan direkrut adalah mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai tingkat intelektual, tingkat sisi dari psikologisnya itu adalah yang tinggi. Karena bahwa kita akan merekrut mahasiswa-mahasiswa yang cemerlang, karena nanti ketika mereka itu menjadi dokter, itu akan menjadi sarjana-sarjana yang paling terdepan di dalam menyelesaikan bidang kesehatan. Bidang kesehatan adalah salah satu unsur yang setiap detik di diri manusia itu adalah akan berhadapan. Nah, kuliah di Fakultas Kedokteran, kami menyadari dan kami paham dengan naiknya Fakultas Kedokteran ini, tes masuknya sulit. Kemudian proses belajar mengajar mahasiswa di Fakultas Kedokteran itu dengan tensi yang cukup tinggi. Jadi untuk berleha-leha yang agak malas itu akan tertinggal. Nah, sehingga tadi dikatakan bahwa tes masuk ke kedokteran itu selain bidang akademik juga tes psikologis. Psikotes ini menjadi penentu, karena tidak saja dia cerdas, tetapi kalau psikotesnya itu rendah tidak akan mampu untuk kuliah di Fakultas Kedokteran. Proses di kedokteran juga cukup lama. Ya, selain nanti di program PPSK, yaitu program sarjana, kemudian nanti ada program PAS-nya atau P3D. Itu proses-proses itu harus dilalui dan cukup menyita waktu, sehingga mahasiswa Fakultas Kedokteran untuk memikirkan hal yang lain itu seolah tidak ada. Sehingga kalau ditanya, kalau sudah jadi dokter, sudah punya belum? Baru terpikirkan sekarang. Itu karena saking kerasnya dan memikirkan hal lain itu. Ini adalah perlu dipahami oleh Bapak dan Ibu bahwa masuk ke Fakultas Kedokteran yang paling pertama harus dari keinginan calon mahasiswa itu sendiri. Itu adalah yang paling pertama. Kemudian lulusnya tidak mudah dan juga biayanya cukup mahal. Nah, biaya yang cukup mahal ini harus ditebus oleh proses kuliah yang sangat intens sekali, tensinya tinggi, dan juga sarana prasarana. Maka biaya yang mahal ini, menurut kami ini, untuk apa? Maka di sini yayasan di dalam perencanaan dengan mendirikan Fakultas Kedokteran, ketika Fakultas Kedokteran itu akan di SK-kan tahun 2004. Jadi kita itu yayasan sudah mengangkat dosen-dosen untuk Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran ini belum ada. Kemudian kita melengkapi perlengkapan lab. Fakultas Kedokteran ini belum ada. Jadi persiapan-persiapannya itu tidak mudah dan tidak sederhana. Kemudian biaya yang mahal juga itu adalah untuk melengkapi lab. Lab itu harus representatif karena ini menyangkut nyawa manusia. Salah sedikit nanti
Kalau ilmu yang lain salah sedikit ya masih ada toleransinya ini. Ini kalau salah sedikit dokter itu mati itu ini. Salah obat saja itu bisa ya kematian ya. Dan juga adalah untuk biaya kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, sehingga nanti menjadi lulusan mahasiswa kedokteran itu akan menjadi sarjana yang tadi dikatakan terdepan di dalam bidang kesehatan, dan itu akan menjadikan solusi. Nah, para bapak dan ibu calon mahasiswa fakultas kedokteran, karena tadi dikatakan bahwa animo terhadap kuliah di fakultas kedokteran itu cukup besar, sedangkan daya tampung itu terbatas, baik daya tampung yang ada di kami dan juga menurut regulasi dari pemerintah, sehingga tingkat seleksinya itu cukup tinggi. Tadi yang paling pertama bahwa yang akan diterima adalah seleksi itu adalah dari tes akademiknya dan psikotesnya. Kalau dua hal ini, pokoknya kalau mau diterima untuk gelombang kedua ini tinggal sedikit, karena gelombang pertama sudah diterima berapa ratus, kalau sekarang ini hanya beberapa puluh. Nanti dari hasil tes ini ada nilai-nilai yang hampir sama atau masuk pada grade. Kalau yang akan diterima umpamanya asumsinya 60, tetapi dari nilai yang passing grade-nya itu ada 130. Tentunya ini harus diseleksi lagi. Nah, penyeleksian ini bahwa mereka itu sudah lolos tadi tes akademiknya dan psikotesnya. Nah, yang melebihi ini, yang tadi yang kita harus tes yang kedua itu adalah salah satunya adalah dari faktor keinginan bapak-bapak untuk memberikan infak yang besar. Jadi ada yang memberikan infak yang besar, maka yayasan tidak akan menolak. Yaitu yang namanya adalah IPF, infak pengembangan fakultas. Infak pengembangan fakultas itu adalah sebagai salah satu daya seleksi juga. Jadi putra putri bapak itu sudah passing grade, sudah masuk, tapi karena kita itu harus menyeleksi, maka salah satunya adalah keinginan bapak ibu akan memberikan infak. Infak itu adalah salah satunya untuk apa saja? Satu adalah untuk pengembangan sarana prasarana. Karena kita tidak hanya mengembangkan sarana prasarana. Seperti 2 tahun kemarin saya berbicara di sini bahwa yayasan akan membangun 8 lantai. Ini di harian Bangga itu dan Taman Sari 20, dan insya Allah akhir Oktober kita akan menyelesaikan 8 lantai dengan investment 2, jadi 10. Itu adalah peruntukan untuk itu tidak cukup, ditambah lagi dengan 5 lantai. Itu tidak cukup. Kenapa? Karena bukan hanya di perkuliahan saja, tapi lab dan juga di rumah sakit. Maka tahun 2008 kita membangun 1 lantai di rumah sakit Islam. Jadi kalau rumah sakit Islam ada 4 lantai, itu ada untuk koas, itu adalah 1 lantai kita bangun. Tahun 2010 Muhammadiyah membangun 6 lantai, maka 1 lantai yang paling terakhir itu, yang paling ujung yang dekat ke langit, itu dibangun oleh Yayasan Unisra. Untuk apa? Untuk koas Fakultas Kedokteran. Juga di Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan, karena itu adalah menjadi rumah sakit teaching hospital. Nanti akan dijelaskan oleh Prof. Iva, Dekan Fakultas Kedokteran, tentang sarana yang itu. Dan juga kita membangun di beberapa rumah sakit terjadi, seperti di Rumah Sakit Samsudin di Sukabumi, Rumah Sakit Dr. Slamet di Garut, dan rumah sakit yang dekat di sini, Rumah Sakit Paru, Rumah Sakit Mata Cicento, Rumah Sakit Salamun di Ciburial, di daerah Cimbului, dan Rumah Sakit Forensik. Itu adalah kita kerjasama, dan itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Itu untuk siapa? Adalah dikembalikan lagi untuk sarana prasarana
proses belajar mengajar di Fakultas Kedokteran, sehingga mahasiswa Fakultas Kedokteran lulusan Unisba itu menjadi kualitasnya tinggi sekali. Seperti tadi telah dilaporkan bahwa Unisba ini dari 74 Fakultas Kedokteran di Indonesia, dari UKDI ujian kompetisi dokter Indonesia ini yang dilaporkan oleh dekan itu, kita pertama kali itu adalah mendapatkan nilai terbaik se-Indonesia. Kemudian mendapatkan nilai dengan kelulusan 100%. Dan rata-rata sekarang kelulusannya di atas 90. Ini adalah hasil kerja keras baik yayasan, universitas, dekanat di Fakultas Kedokteran, dan dosen-dosen serta karyawan, di mana kita ingin melahirkan sarjana Fakultas Kedokteran yang berkualitas. Itu dari sisi akademis. Yayasan juga kemudian dengan mendirikan Fakultas Kedokteran itu tidak hanya dari sisi akademis, tetapi karena ada I, kalau di sini ada I, itu bukan kabar tapi I besar, itu melambangkan nilai-nilai Islam itu harus tertanam. Maka di Fakultas Kedokteran ini dari semester 1 sampai semester 7 itu ada yang namanya Islamic Insert. Bagaimana Islam menyatu di dalam mata kuliah yang diajarkan di Fakultas Kedokteran. Kemudian waktu P3D juga, waktu kelas. Dan terakhir juga nanti ada. Ini adalah jadi Fakultas Kedokteran ini, sarjana kedokteran Unisba itu, selain dia itu berkualitas dalam bidang akademik, juga dia berkualitas di dalam pemahaman keislaman. Dan itu adalah tidak mudah dan berat sekali. Nah, para bapak dan ibu calon mahasiswa, calon orang tua mahasiswa Fakultas Kedokteran, maka karena kita menginginkan kelulusan itu, maka sistem psikotesnya, tesnya itu baik psikotes dan tes akademiknya itu ketat sekali ini. Nah, sehingga di sini kalau tadi kata Pak Warik satu itu mudah-mudahan diterima semua, insya Allah diterima. Tetapi nanti akan diseleksi, ya, diterima kemudian terjadi diseleksi. Dan penyeleksian itu adalah kita akan melihat dari kemampuan. Jadi janganlah anak-anak yang tidak ingin kuliah di Fakultas Kedokteran, memang dia anaknya cerdas, bapak dan ibu punya kemampuan dalam keuangan. Kalau mereka itu tidak mau, jangan dipaksa, karena itu akan menyulitkan anak itu. Karena itu akan drop out, dia akan menyulitkan dalam proses belajar mengajar. Sekali lagi atas nama yayasan bahwa selamat datang di sini, dan mudah-mudahan proses ini menjadikan salah satu proses model yang terbaik yang telah dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran setiap tahun, dan kita akan menyeleksi. Nah, dengan adanya nanti tambahan sarana prasarana, sehingga tadi tambahan sarana prasarana, tambahan lab, dan juga kerjasama dengan beberapa rumah sakit, itu akan menaikkan yang disebut akreditasi. Kita akreditasinya ingin A, karena ini kan baru hampir 10 tahun. Itu akreditasi B itu kerja kerasnya luar biasa. Kedua, bahwa apa yang nanti disumbangkan melalui infak yang Bapak dan Ibu tuliskan, komitmen, itu adalah salah satu yang menjadi yang akan kami terima di yayasan itu sebagai amanah, dan amanah itu akan kami salurkan dengan yang tadi, untuk pembangunan, untuk pengadaan lab atau sarana prasarana lab yang representatif, untuk kerjasama dengan rumah sakit, dan kita juga merencanakan sampai menabung untuk membangun rumah sakit sendiri. Dan insya Allah bahwa rumah sakit yang akan kita bangun itu adalah tidak lama lagi, karena bagaimanapun juga kerjasama dengan rumah sakit yang itu adalah terbatas. Kita harus mempunyai rumah sakit sebagai pusat pendidikan kedokteran di rumah sakit sendiri, dan salah satunya itu adalah infak
yang diberikan oleh Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan hari ini adalah merupakan sejarah terbaik, sejarah di mana Bapak dan Ibu hadir ke sini mengantarkan anak-anaknya dengan niat memasukkan ke Fakultas Kedokteran dengan niat ibadah, ikhlas dan tujuan dengan baik, dengan sistem yang baik, sehingga nanti kelulusan dari Fakultas Kedokteran itu adalah menjadi dokter-dokter yang cemerlang, yang dari nilai akademisnya cukup baik dan juga nilai keislamannya juga cukup baik. Kita menginginkan nanti bahwa Fakultas Fakultas Kedokteran itu adalah hafalan Al-Qurannya juga tidak hanya beberapa surat, tetapi berjuz-juz, bisa 1 juz, 2 juz, dan itu akan diprogram oleh Fakultas Kedokteran. Itu adalah salah satu obsesi dan misi kita di yayasan bersama-sama dengan universitas dan dengan dekanat di Fakultas Kedokteran. Atas kehadiran hari ini kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan proses ini adalah proses berjalan dengan baik, dengan lancar dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2 dari Yayasan, Ketua Iqomah, Wakil Dekan, para panitia dan ibu-ibu bapak-bapak sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahwa pada bulan suci Ramadan ini kita bisa bersilaturahim dengan ibu-ibu bapak-bapak yang kami sangat terharu karena telah mempercayakan kepada kami untuk putra-putrinya dididik di Universitas Islam Bandung ini. Memang kita seperti tadi disampaikan oleh dari yayasan maupun dari Pak Wakil Rektor 1, kita telah berjuang keras untuk mencapai pada posisi Fakultas Kedokteran saat ini. Saya tidak akan mengulang, tapi beberapa hal yang memang kita raih juga, misalnya kita sudah mendapatkan grant dana dari World Bank, ya. Tidak semua fakultas mendapatkan, dan alhamdulillah bahwa kerja keras kita juga dipercayai oleh luar negeri, oleh World Bank, dan kita sudah mendapatkan grant cukup besar. Dengan dulu rate-nya masih 9.000 ya, $1, kita mendapatkan sekitar 13,5 miliar itu untuk penambahan alat-alat, untuk meningkatkan pendidikan para dosen, dan juga untuk meningkatkan mahasiswa, dan beberapa juga untuk sarana tambahan-tambahan yang waktu itu kita perlukan. Jadi kita memang sudah mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan proses pendidikan ini. Kemudian kami juga sebetulnya sudah mendapatkan dana penelitian dari luar negeri. Hanya saat itu kami tidak hadir pada waktu pembagiannya ya di Belanda, sehingga dana itu diberikan kepada negara lain. Insya Allah kita sekarang sedang berjuang lagi untuk mendapatkan dana-dana penelitian, karena satu-satunya hal yang mengurangi kita tidak dapat B, kita terus terang saja bahwa kita kurang dari penelitian, dan kita memang belum terlalu fokus pada penelitian, karena kita saat ini atau yang lalu kita sedang fokus pada proses pendidikan. Insya Allah sekarang setelah proses pendidikan kita berjalan dengan lancar, dengan baik, insya Allah kita sekarang juga mulai fokus pada penelitian, dan mudah-mudahan seperti disampaikan oleh Pak Wakil Rektor dan dari Sekretaris Yayasan tadi, mungkin dengan nanti kita meningkatkan penelitian, penulisan ilmiah, karya-karya ilmiah, insya Allah kita bisa meningkatkan akreditasi kita. Memang dua hal yang penting yang dinilai oleh pemerintah untuk Fakultas Kedokteran. Pertama, memang
akreditasi, karena akreditasi itu menilai berbagai hal. Karena itu akreditasi, dan yang kedua adalah lulusannya berapa persen capaian lulusannya. Itulah yang nanti akan menentukan bahwa sebuah fakultas kedokteran itu bisa dilanjutkan atau tidak, dan berapa mereka nanti boleh menerima mahasiswa. Jadi sekarang apakah itu untuk negeri maupun untuk swasta itu tidak ada perbedaan lagi. Jadi disamakan, sehingga kita memang kalau kita lihat universitas negeri itu tentu dengan UMPTN-nya itu akan meraih mahasiswa-mahasiswa cemerlang, karena kita nanti standar kualifikasi untuk semua fakultas kedokteran itu sama, sehingga kita juga memang akan menentukan juga nanti persyaratan masuk itu yang nanti bisa bersaing dengan semuanya. Jadi terus terang saja, kita semua fakultas kedokteran ini bersaing dengan fakultas yang sudah lama, yang sudah lebih dari setengah abad, dan juga dengan mereka yang memang dari sisi pendanaan didukung oleh pemerintah dan mungkin kerjasama yang lain, dan juga mereka itu sudah banyak kerjasama di luar negeri maupun dukungan-dukungan dana yang luar biasa. Oleh karena itu memang tadi disampaikan bahwa tentu saja kalau kita ingin setara dengan fakultas-fakultas lain yang sudah advance, maka kita juga perlu bekerja baik dari sisi pelaksanaan maupun dari sisi pendanaannya. Yang lainnya mungkin kami bahwa tadi saya disampaikan beberapa kerjasama, prestasi-prestasi mahasiswa, para dosen sudah luar biasa. Mereka sudah banyak yang presentasi di luar negeri. Hampir tiap tahun kita mengirim dosen dan mahasiswa yang ke luar negeri. Kemudian kerjasama lainnya juga kita sudah melaksanakan membawa anak-anak ke luar negeri, bukan hanya dosen, tapi 2 tahun yang lalu kami sudah mengirim anak-anak belajar bahasa Inggris untuk medis. Jadi karena kita sekarang musim globalisasi, sehingga dokter itu juga harus memiliki kemampuan medis secara global. Oleh karena itu kami mengirim anak-anak, tentu saja sementara ini masih biaya sendiri, itu ke luar negeri untuk mengikuti yang disebut Medical English Enhancement. Nah sekarang nanti bulan September kita akan mengirim juga selain ke Malaysia, sudah ada rombongan yang mau pergi, juga mereka akan berangkat ke Eropa untuk mendapatkan pelajaran bahasa Inggris, kesehatan industri yang menjadi ciri Fakultas Kedokteran Unisba, di samping medical insert untuk Islamiknya, dan juga mereka akan meninjau beberapa universitas rumah sakit di luar negeri yang sudah mendapatkan jawaban. Kami dari Belanda beberapa universitas di Amsterdam, ke Groningen kami tunda karena terlalu jauh. Kemudian kami mungkin nanti di Frankfurt juga kami akan melihat universitas, dan anak-anak selama bepergian nanti harus bicara bahasa Inggris, melihat segala macam, dan mereka nanti dapat membuat laporan, dan akhirnya mereka akan mendapatkan sertifikat internasional apa yang mereka telah lakukan. Jadi insya Allah bahwa kerjasama kita sudah diakui di luar. Ya sebetulnya agak sulit kita untuk menembus dengan ciri Islam itu, sebetulnya di luar itu kita kan agak sulit menembus ya. Jadi sebetulnya kalau kita bisa menembus ke sana, sebetulnya kita memang sudah bekerja luar biasa. Hal lainnya yang harus kita banggakan bahwa alhamdulillah rumah sakit RSUD ya, di samping yang lain-lain rumah sakit banyak, kebanyakan rumah sakit umum pemerintah daerah ya, Slamet, kemudian dari Sukabumi, dari Garut, Sartika Asih, kemudian Salamun, itu pemerintah semua, terutama Al-Ihsan. Berarti bahwa kita memang oleh pemerintah sendiri, khususnya oleh Pemprov, itu kita dipercaya bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indung itu diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas
pemerintah. Dan kami juga dalam hal ini sangat berterima kasih pada Bapak Gubernur karena telah mengizinkan rumah sakit terbesar di Jawa Barat, rumah sakit provinsi terbesar di Jawa Barat, yaitu Rumah Sakit Al Ihsan, untuk menjadi rumah sakit pendidikan utama kita. Dan saat ini kami sudah akan dibangunkan sarana untuk mahasiswa beserta isinya sumbangan dari Pak Gubernur. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah ya, jadi sejauh itulah gambaran kepercayaan dari pemerintah kepada Universitas Islam Bandung. Baiklah, kita lanjutkan saja sekilas ya, supaya nanti diskusinya lama. Saya hanya akan sekilas saja mengenai Fakultas Kedokteran ini ya. Ya, ini perubahan perkembangan pendidikan kedokteran di Indonesia. Ada perubahan bahwa sekarang kita menggunakan sistem yang disebut kompetensi base. Jadi berdasarkan kompetensi lagi sekarang. Anak-anak tidak banyak penghafal teori, tapi nanti prakteknya akan jauh lebih banyak. Ya. Ini perkembangan jumlah fakultas kedokteran cukup meningkat pada akhir-akhir ini. Tapi walaupun demikian, kebutuhan dokter dengan luas area Indonesia ini tentu masih dibutuhkan ya. 10.000 dokter masih dibutuhkan, karena itu tidak heran kalau sekarang moratorium dicabut dan fakultas kedokteran dipersilahkan untuk mendirikan, namun persyaratannya sangat ketat. Jadi tadi yang disampaikan bahwa harus punya rumah sakit sendiri, harus terakreditasi, kemudian harus lulusannya baik dan lain-lain. Ya. Jadi ini jumlah sekarang mungkin sudah tambah, sudah menjadi 35 ya, menjadi 75 ya. Kebutuhan itu 10.000 ya. Ini perubahan penting dalam pendidikan. Saya kira ini perubahan-perubahan berdasarkan undang-undang ya. Silahkan nanti dipelajari saja ya, atau silahkan dibuka. Ini tentu saja pendidikan kedokteran itu akan semua peraturan akan berimplikasi pada pendidikan ya. Jadi kita lihat bahwa mulai dari pendidikan dasar sampai atas itu, dan akhirnya nanti akan berdampak juga pada proses pendidikan itu sendiri ya. Yang kemudian Unisba, ini sejarahnya Fakultas Kedokteran itu yang bungsu didirikan tahun 2004, walaupun tentu rencana pendirian itu sudah sejak awal dari 1950 ya. Isinya ini kita juga diturunkan dari universitas bahwa kita tentu saja ingin menghasilkan sarjana atau profesi yang betul-betul nanti mahir, namun juga artinya memiliki karakter Islam, akhlakul karimah. Jadi biasanya nanti kita akan lihat bahwa Fakultas Kedokteran ini betul-betul nanti mempunyai ciri keislamannya. Karena itu untuk Fakultas Kedokteran, di samping pendidikan agama Islam yang sudah menjadi standar di fakultas di universitas, kita masih menambahkan. Jadi lulus kedokteran, setelah lulus itu kita masih ada, mereka itu diberikan pesantren dokter. Kita masih memberikan untuk kesehatan industri. Kita masih memberikan untuk hal-hal yang sifatnya emergency. Kita juga memberikan pendidikan mengenai disaster, mengenai bencana. Itu semuanya biayanya sudah termasuk. Jadi walaupun nanti sudah lulus ujian, sudah menjadi dokter, pendidikan tambahannya itu masih di anggarannya masih dari universitas. Itulah ya, karena itu memang kebutuhan itu kita cukup, karena kita terus masih bertanggung jawab sampai anak-anak itu nanti betul-betul bekerja pada saat intensif ya, pada saat nanti ditempatkan oleh pemerintah. Alhamdulillah sampai saat ini mungkin sekitar 300 lebih, hampir 400 lulusan. Saya tidak mendengar mereka yang nganggur ya. Jadi mereka setelah ditempatkan di pemerintah intensif, mereka masih bisa melanjutkan di rumah sakit atau bekerja di tempat lain, atau spesialisasi, atau ada yang keluar negeri, ada yang mendapatkan pendidikan pasca. Saya tidak mendengar yang
kelulusan dokter Universitas Islam Bandung ini yang nganggur ya, alhamdulillah. Mohon doanya juga ke depannya. Jadi kami kira itulah alasan bapak-bapak ibu-ibu mengapa ingin ke kedokteran ya, walaupun mahal. Kalau sudah lulus kan langsung bisa bekerja ya. Kalau yang lain mungkin tidak begitu mahal, tapi nanti nunggunya setahun 2 tahun dan lain-lainnya. Jadi saya sangat-sangat mengerti ya kalau ibu-ibu bapak-bapak itu ingin menyekolahkan di fakultas kedokteran. Di samping kalau di fakultas kedokteran itu pendidikannya betul-betul ketat. Jarang anak yang sekolah atau yang keluar yang DO dan lain-lain, jarang ya. Karena memang proses pendidikannya membina anak-anak itu senang belajar, senang bekerja ya. Ya misinya tentu sama saja, kita terjemahkan biasanya menjadi mujahid, mujtahid dan mujadid ya. Kami kira memperlihatkan perjuangan, memperlihatkan kebaikan dan bagaimana mereka nanti pertanggungjawaban mereka kepada yang di atas ya. Tujuan strategi saya kira itu sudah terlihat bahwa kita akan meningkatkan kualitas dan juga untuk menetapkan. Jadi kita bagaimana kita supaya bisa melaksanakan ini. Jadi kita organisasi kita perbaiki dan lain-lain yang ini sudah kami jalankan selama ini, insya Allah. Walaupun demikian kami masih tetap mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik ya. Ini proses pendidikan, ada yang masuk, ada prosesnya yang kami laksanakan, kemudian yang keluar. Nah yang keluar itu tentu saja harus bisa bersaing dengan lulusan yang lain, terutama mereka dalam mencari pekerjaan atau dalam melanjutkan pendidikan ya. Karena itulah kita ketat untuk penerimaan ya. Kerjasama saya kira tadi sudah disampaikan cukup banyak ya, cukup banyak ya. Kemudian di luar itu cukup banyak ya. Kalau dilihat satu persatu itu mungkin nanti terlalu lama ya, tapi memang kita sudah cukup dan prestasi kita sudah banyak yang dicapai. Yang sedang kita perjuangkan sekarang sebetulnya kita ingin mencari lagi grant ya, yang akan membantu lagi pembiayaan seperti yang lalu, karena dari World Bank kebetulan itu sudah selesai. Jadi tahun ini ya, tahun 2011 itu 2013 itu sudah selesai. Jadi kita sebetulnya mungkin dari sisi anggaran universitas atau yayasan sudah cukup ya barangkali ya. Namun kita ada sisi lain kalau kita mendapatkan bantuan grant dari luar, apakah itu dalam negeri maupun luar negeri, karena itu memperlihatkan suatu kepercayaan pada kita. Inilah sebetulnya yang sedang kita perjuangkan. Saat ini kita berjuang untuk mendapatkan grant dari Kementerian Ristek dan Perguruan Tinggi ya. Insya Allah kita akan mengadakan kerjasama di luar negeri, karena itu persyaratan yang diminta oleh Kementerian Ristek ya, dan Perguruan Tinggi ya. Pengembangan Islamik menjadi hal yang utama di kita, karena itu nanti di kedokteran nanti masih ada masuk lagi yang disebut setelah selesai dokter itu masih ada yang disebut pesantren dokter. Di samping itu kita akan menambah lagi muatan-muatan yang khusus sifatnya kedokteran ya. Kita sudah kerjasama, sudah mengundang ahli-ahli dari Timur Tengah ya, karena kita juga termasuk pada asosiasi Islam internasional ya. Jadi kita juga berhubungan hal-hal yang kaitannya di tempat mereka mungkin sudah lebih jauh, dan kita mendapatkan masukan dari sana ya. Itu kegiatan-kegiatan saja ini yang pengembangan industri ini sebagai kekhasan atau keunggulan dari Fakultas Kedokteran. Kita berterima kasih bahwa para pendahulu sudah sangat visioner menentukan keunggulan kita adalah kesehatan industri. Kita tahu sekarang bahwa kita sudah masuk ke era industri ya, mulai dari industri rumah sampai kemana itu industri ya. Dan ini tampaknya juga sangat erat dengan rencana-rencana ke depan pemerintahan provinsi ya, maupun dari Kementerian Kesehatan ya. Ini beberapa kegiatan saja ya. Ini juga disaster ya, kita juga
semua kegiatan kita sudah menyangkut kaitannya, kita sudah dibandingkan dengan di luar negeri ya. Jadi apa yang kita laksanakan, hampir semua kurikulum dan lain-lain selalu kita compare dengan di luar negeri, karena kita harapkan bahwa anak-anak kita nanti kalau datang dokter-dokter dari luar atau anak-anak kita lulusan kita keluar itu bisa setara ya. Jadi ini yang lain-lainnya, tapi mungkin saya sekilas saja mengenai proses pendidikan. Proses pendidikan itu nanti mungkin akan lebih jelas disampaikan oleh Pak Wakil Dekan 1 mengenai adanya proses pendidikan sarjana yang sampai saat ini adalah 8 semester. Kita sedang berusaha untuk memperpendek supaya anak-anak lebih cepat lulus. Ya, kita sedang digodok, diolah, mudah-mudahan kita bisa memulai tahun ini, kalau tidak mungkin tahun depan, untuk menjadi 7 semester di program sarjana. Kalau di program profesi kita memang sudah mengubah menjadi 3 semester yang tadinya dulu awalnya adalah 4 semester. Alhamdulillah, sehingga kita ke depan akan sama dengan fakultas-fakultas lain yang sudah ke depan ya. Ya, ini capaian-capaian saya kira nanti bisa dilihat, ini indikator-indikator capaian saja yang saya kira sudah semua saya sampaikan. Yang pentingnya mudah-mudahan nanti yang belum jelas nanti pada saat diskusi akan kita sampaikan. Jadi agenda kita masih cukup banyak ya, karena itu seperti disampaikan tadi di asasan bahwa IPF itu masih kita butuhkan untuk kelancaran pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan, saya merasa terhormat sekali di sini dapat memberikan atau menyampaikan beberapa pengalaman saya pribadi selama saya menjadi mahasiswa kedokteran di FK Unisba. Pertama-tama yang terhormat para pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung, kemudian para orang tua calon mahasiswa FK Unisba 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Farizah dari Kusuma. Saya di sini merupakan mahasiswa kedokteran FK Unisba dari angkatan 2012, di mana saya sendiri sudah menjalani proses perkuliahan selama 6 semester, atau ini merupakan tahun ketiga saya di FK Unisba. Nah, kemudian untuk di FK Unisba sendiri, perkuliahan itu banyak sekali materi yang dapat kita dapatkan di perkuliahan. Nah, untuk perkuliahan sendiri itu terbagi menjadi beberapa cara pemberian materi. Yang pertama itu ada yang dinamakan sebagai tutorial kasus, di mana tutorial kasus ini kita akan mendapatkan, sebagai mahasiswa kita akan mendapatkan kasus baru setiap minggunya, di mana kasus-kasus ini merupakan kasus-kasus yang akan sering kita temukan pada saat kita menjadi dokter, yang akan menunjang kemampuan kita dalam menegakkan diagnosis pada saat kita menjadi dokter. Kemudian yang kedua itu merupakan tutorial skill, di mana kita juga sebagai dokter akan membutuhkan banyak skill, seperti skill-skill dasar seperti anamnesis, yaitu ada tanya jawab antara dokter dan pasien. Itu juga akan kita pelajari, seperti pemeriksaan tekanan darah juga akan kita pelajari. Itu merupakan skill-skill dasar. Nah, yang ketiga itu ada yang dinamakan sebagai laboratorium activity, di mana pada saat laboratorium activity ini kita akan melakukan perkuliahan di dalam ruang laboratorium, dan kita akan melihat bagaimana sih organ-organ tubuh kita yang aslinya itu di kadaver. Kemudian yang ketiga itu ada yang dinamakan sebagai lecture atau perkuliahan, di mana kita akan melakukan lecture ini di dalam ruang kuliah besar dengan jumlah mahasiswa juga yang besar. Nah, kemudian selain dari perkuliahan, kita juga akan menjalani suatu proses evaluasi, di mana proses evaluasi ini disebut sebagai ujian juga. Nah, untuk ujiannya itu terbagi menjadi 4 ujian. Ada yang dinamakan sebagai ujian SOKA, yaitu untuk tutorial kasus yang tadi kita akan dites, akan dievaluasi dalam ujian yang dinamakan sebagai SOKA. Kemudian untuk tutorial skill kita akan dievaluasi dalam ujian HOSC. Untuk tutorial lab kita akan dilaksanakan di ujian lab. Kemudian kalau misalnya untuk lecture yang tadi akan dilaksanakan evaluasinya itu adalah ujian yang dinamakan sebagai MBA atau merupakan ujian tulis. Nah, kemudian setelah menjalani proses PPSK, nanti juga kita akan menjalani proses P3D, yaitu sebagai koas atau dokter muda di dalam
rumah sakit pendidikan yang sudah bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung selama 3 semester atau sekitar 15 tase yang akan dijalani. Nah, tadi merupakan penjelasan tentang bagian-bagian pembelajaran akademik yang ada di FK Unisba. Selain itu juga terdapat pembelajaran non-akademik atau yang akan meningkatkan kemampuan soft skill kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pimpinan FK Unisba, yang terhormat para orang tua calon mahasiswa FK Unisba tahun 2015. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rota Farisi. Alhamdulillah saya mahasiswa Fakultas Kedokteran tahun 2014, atau saya telah menjalankan perkuliahan selama 2 semester dan insya Allah akan masuk ke semester 3 di tahun kedua. Di sini saya akan menyampaikan pengalaman sharing kepada adik-adik semua, kepada orang tua, bagaimana perkuliahan selain dari akademiknya, pasti ada dan akademiknya. Di FK Unisba sangat memberikan fasilitas, sangat memberikan tunjangan kepada kita semua sebagai mahasiswa, yaitu ada di bidang olahraganya. Di FK Unisba itu ada klub basket, kemudian ada klub futsal, klub badminton, ada klub voli, catur, dan di bidang seninya ada, di bidang musik yaitu ada paduan suara, kemudian teman-teman yang senang fotografer ada di bidang fotografernya. Nah, di sini kita diberikan keleluasaan, diberikan kesempatan untuk mengembangkan minat bakat dari mahasiswa FK Unisba. Jadi selain kita berjuang menjadi dokter di bidang akademiknya, kita juga berikan suatu sarana untuk mengembangkan minat bakat kita, kemudian saran untuk silaturahmi dengan kakak tingkat, dengan para alumni, disitulah tempatnya. Kemudian selain dari bidang olahraga dan bidang seni juga, di FK Unisba telah menyediakan satu klub, yaitu ada tim hitam, kemudian ada Al-Ansor Medical Team. Nah, di tim hitam itu kita akan diberikan suatu pembelajaran bagaimana cara kita menghitan dengan baik dan sesuai dengan standar profesi dokter. Kemudian bagaimana di Al-Ansor Medical Team itu bagaimana kita memberikan suatu pertolongan pertama, kemudian di life skill-nya bagaimana kita diberikan suatu ilmu yang sangat bermanfaat dan dapat menunjang minat bakat dari calon mahasiswa FK Unisba tahun 2015. Alhamdulillah kegiatan ini juga telah berjalan dengan baik. Kemudian di tiap minggunya pasti ada kegiatan dari klub yang tadi saya sampaikan, dan untuk mengapresiasi dari kemampuan mahasiswa FK Unisba juga, alhamdulillah dari Fakultas Kedokteran memberikan suatu kesempatan untuk bertanding di Universitas Islam Bandung itu sendiri, maupun kita bertanding ke luar atau ke universitas lain. Alhamdulillah di klub bidang keolahragaan, kemudian bidang seni dan tim dan juga kita telah mendapatkan prestasi yang sangat membanggakan di Fakultas Kedokteran. Untuk itu semangat kepada calon mahasiswa FK Unisba tahun 2012. Kita tunggu di FK Unisba, tetap semangat, tetap berjuang. Kemudian niatkanlah suatu kegiatan atau suatu apa yang kita lakukan karena Allah. Karena insya Allah kalau misalnya kita mempunyai niat karena Allah, semuanya akan berjalan dengan lancar, dan insya Allah juga kita mendapatkan berkah yang amat baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian apa yang kami alami di FK Unisba. Semoga bermanfaat, semoga memberikan suatu gambaran kepada adik-adik kami di Fakultas Kedokteran tahun 2015. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah,
syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempertemukan kita pada siang kali ini dalam acara Open House FK Unisba gelombang kedua. Untuk diskusi kali ini kita akan bagi menjadi 2 termin, mudah-mudahan cukup mewakili presentasi daripada Bapak Ibu sekalian. Pada saat nanti termin pertama ada 3 orang penanya yang dipersilahkan dengan menyebutkan nama terlebih dahulu. Baiklah, kita mulai sesi diskusi ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terlebih pertama kita mulai. Untuk 3 orang penanya kami persilahkan. Saya hormati pimpinan Fakultas Ilmu Kedokteran Unisba Bandung. Mudah-mudahan Pak, pada hari ini kita semua dikasih kesehatan, juga niat baik kami mudah-mudahan selamanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan kami Pak, ini kan masuk ke Fakultas Ilmu Kedokteran Unisba ini dibagi 3 gelombang. Pertanyaan saya, dari 3 gelombang ini berapa jumlah kuota mahasiswa ilmu kedokteran Universitas Islam Bandung itu seluruhnya dari 3 gelombang tersebut? Apakah di gelombang pertama itu sekian jumlahnya, gelombang kedua maupun gelombang ketiga, sehingga kami mempunyai tolak ukur apabila mengalami kegagalan dari gelombang pertama, kedua maupun ketiga. Sekian Pak dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Pak tidak berniat mewakili, tapi mudah-mudahan ada yang terwakili, artinya yang satu nasib dengan saya. Tadi saya mendengar paparan dari Bapak, kalau nggak salah, Ketua Yayasan Unisba mengatakan bahwa jangan memaksa anak untuk sekolah di sini sekalipun Bapak mempunyai keuangan yang cukup. Nah itu yang saya garis bawahi. Nah barangkali yang akan saya pertanyakan sebaliknya Pak, bagaimana kalau anak itu mempunyai motivasi yang tinggi, tekad yang tinggi, kemudian usaha yang kuat untuk masuk ke FK ini, tetapi kebetulan orang tuanya bukan termasuk golongan yang berlebihan uangnya, barangkali kan sebatas cukup gitu. Maaf Pak, barangkali bukan kami tidak ingin gratis, tapi gratis untuk zaman sekarang itu terlalu sulit Pak. Jangankan swasta, negeri pun sekolah itu pasti harus bayar. Nah mungkin yang ingin saya tanyakan di sini, apakah ada solusi untuk anak tersebut apabila anak mempunyai motivasi, semangat dan tekad yang tinggi untuk masuk FK, sementara keuangan dari orang tua yang mungkin dikatakan kurang, bukan pas lah barangkali. Nah sini ada solusi atau tidak? Nah, barangkali hanya itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada yang terwakili oleh apa yang saya sampaikan ini Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin waktu saya kuliah lalu, mungkin di sini ada senior saya, Dr. Wawan, sama-sama di 4 waktu itu saya. Kita waktu itu pendidikan itu kan masih sampai koas tuh kita tuh 5 tahun, baru koas 2 tahun, 7 tahun dulu waktu itu. Nah, itu apakah materi yang sekarang sistem sekarang itu apakah udah memang kualitasnya udah bisa itu Bu, mungkin dibudaykan tahu ya. Karena waktu dulu aja kita memang untuk koas saja itu 2 tahun tuh belum ditambahkan segala macam ya. Kita mau berat gitu kalau kita susut sampai 1,5. Kemudian dengan kelengkapannya ya. Mungkin waktu itu saya betul dapat ya kita koas masih dapat dianggap di RSAS ya, lengkap ya. Kalau swasta mungkin dulu tuh ada penyamaan ratakan antara yang dari Maranatha dari yang mereka kan ada ujian lagi. Nah sekarang pada ujian kompetensi ini apakah itu
itu memang sudah sama dengan yang negeri itu. Saya rasa itu sistem pendidikannya kita harus susun ini ya, apakah materi memang cukup ya untuk Unisba ya, kemudian apakah waktu koas yang pendek itu bisa memotong kualitas. Mudah-mudahan ini dapat jadi pertimbangan peningkatan itu. Terima kasih Pak. Kuota untuk Fakultas Kedokteran tahun ini adalah 200 orang. Kemudian ada gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3 nanti ya. Kita belum tahu apakah gelombang 3 atau tidak gitu ya, nanti kita akan rembukan lagi karena yang sudah mendaftar di PMDK dan gelombang 1 itu sudah 124 orang anak. Nah, memang biasanya itu direncanakan tanggal 11 Juli itu nanti ada pengumuman SBMPTN. Nah, itu beberapa biasanya ada, tanggal 9 Juli. 9 Juli ya, itu ada pengumuman. Nah, kalau biasanya kalau keterima di negeri itu biasanya ditinggal. Nah, itu adalah kesempatan juga untuk putra putri Bapak untuk menggantikan itu. Berdasarkan data, ada sekitar berapa? Iya, jadi ada sekitar 5% lah gitu ya yang keterima. Jadi nanti yang akan mengundurkan diri itu kita sudah perhitungkan dengan cermat ini. Nah, sehingga kalau misalnya ada 5% yang mengundurkan diri, maka ini ada sekitar 10 atau belasan ya, paling 10 sekitar 11-12 itu yang akan mengundurkan diri. Jadi memang kuotanya kalau kita perhitungkan itu masih ada sekitar 80 kursi yang akan diisi oleh para putra putri Bapak Ibu. Itu kira-kira Pak yang perlu diketahui bersama. Fakultas Kedokteran itu kan mengutamakan kualitas Pak. Jadi kita nomor 1 yang kita lihat adalah nilai. Jadi bahwa kalau kami ya Fakultas Kedokteran tentu saja walaupun tidak bayar asal pinter saya terima gitu ya. Tapi ini kan kebutuhan fakultas itu memang cukup besar. Karena itu kita kan menerima yang disebut PMDK, mereka yang cemerlang. Yang cemerlang itu yang mereka ranking 10, yang nilainya sejadi SMA tidak kurang dari 80, itu sudah kami terima pada awal. Itu ada 30 orangnya kami terima. Itu tidak kami lihat sumbangannya Pak. Itu betul-betul karena kami melihat hanya sumbangan-sumbangan yang standar saja, karena kita memang melihat nilai. Nah, untuk selanjutnya memang sebetulnya kita kalau di kedokteran kan begitu. Kalau mau masuk kedokteran itu harus pintar, harus punya uang. Kalau salah satu tidak memenuhi, tidak bisa masuk kedokteran. Memang begitu ya Pak ya harusnya. Namun kami juga sangat menghargai untuk yang baik. Oleh karena itu mulai tahun ini sebetulnya Fakultas Kedokteran juga sudah mengeluarkan sedikit tambahan beasiswa ya. Ada 3 orang yang dari Fakultas Kedokteran. Alhamdulillah ya, jadi kita ada sisa-sisa sumbangan ibu bapak. Nah, kemudian mungkin nanti ke depan akan iqomah ya, akan mengusahakan juga ya kita ini mungkin Pak Pak Dadang silahkan berdiri. Ini Ketua Ikatan Orang Tua Mahasiswa. Jadi yang nanti akan membantu permasalahan yang begitu-begitu Pak. Karena kalau sudah masuk kedokteran, kita tidak ingin terganjel oleh uang, ya. Nanti tidak bisa bayar semester, kemudian harus silakan dulu Pak Dedang. Terima kasih. Nanti karena kita sudah betul-betul pengaturannya luar biasa, sudah online Pak. Kalau kuliah misalnya tidak ikut kuliah 2 kali, nanti tidak bisa ujian.
Kalau Bapak tidak bayar uang kuliahnya, tidak bisa ujian. Itu sudah online semua. Sistemnya memang begitu, Pak. Jadi memang artinya pada waktu yang ditentukan harus punya uang. Nanti dijelaskan sama Pak Warekdo mungkin ya. Pak Warekdo, itulah gambarannya. Tapi kami memang menghargai nilai, karena kami sebetulnya nomor satu juga kami lihat nilainya. Bahwa kita perlu uang, itu kita tentu ya Pak ya. Tapi kita nomor satu adalah lihat nilai dulu. Ya, terima kasih. Masuk fakultas kedokteran itu tadi ada itu ya persyaratannya, ya mahasiswanya cemerlang dan juga mempunyai keuangan yang cukup. Artinya keterbatasan keuangan seperti halnya bagaimana kalau ada mahasiswa yang cemerlang terus dia mendapatkan keringanan. Jadi begini, kami di yayasan sini dengan universitas ini memberikan beasiswa itu ada yang full mendapatkan beasiswa, tetapi tidak di fakultas kedokteran, gitu. Tapi di fakultas lain. Persyaratannya juga satu yang tahfiz itu bebas, tapi tidak di fakultas kedokteran. Karena membebaskan fakultas kedokteran, satu fakultas kedokteran sama dengan membebaskan hampir 50 mahasiswa, gitu ini, gitu ya. Nah jadi itu. Jadi kami tidak memaksa bagi bapak dan ibu yang mau memasukkan ke fakultas kedokteran, tetapi dengan keterbatasan uang. Kami tidak memaksa untuk kuliah di fakultas kedokteran, tidak. Jadi kami memaksa atas kerelaan ibu dan bapak memasukkan anak-anaknya yang lulus dan juga yang mampu membayar terhadap pendanaan di fakultas kedokteran. Kecuali kalau tadi ada solusinya punya dari Koma, terus dari beasiswa-beasiswa yang lain, itu adalah salah satu solusinya. Tapi untuk sekarang itu untuk mahasiswa fakultas kedokteran pembayarannya sama. Jadi ada yang standar, tapi dalam IPF, yaitulah IPF itu adalah infak pengembangan fakultas. Ini kan ada IPU ya, infak pengembangan universitas, ada IPF, infak pengembangan fakultas. Infak pengembangan fakultas itu berimplikasi terhadap pengembangan mahasiswa di fakultas itu sendiri. Seperti tadi kerjasama dengan luar negeri, ada mahasiswa dikirimkan ke luar negeri, itu salah satunya dari IPF. Jadi ini, nah itu ya. Jadi di sini sekali lagi kami tidak menolak bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan memberikan infak yang besar, dan juga kami tidak memaksa bagi bapak dan ibu yang keterbatasan keuangannya tidak sini. Contohnya seperti ada seseorang yang bermotivasi untuk mengendarai motor, gitu kan, tetapi tidak punya uang untuk beli motor. Kalau gitu ditunda dulu aja sampai nanti punya uang untuk beli motor. Nah, kedua, IPF itu juga adalah untuk pembangunan. Jadi dana infak itu adalah untuk pembangunan, jelas. Karena sekarang ini pembangunan yang kita danai ini juga pendekatannya tidak langsung cash, tapi ada pendekatan dengan dari pihak bank. Itu 10 tahun, artinya itu harus dicicil. Untuk siapa? Adalah untuk mahasiswa fakultas kedokteran sekarang. Tapi kami sudah membayarnya full, dan itu akan dicicil 10 tahun. Dan insya Allah juga tahun depan kita akan membangun lagi di seberangnya, yaitu yang lebih luas lagi, itu kampus Taman Sari 2426 itu juga sama, insya Allah 10 lantai, 8 lantai ke atas, ke bawah basement 2, itu adalah salah satunya. Jadi program-program pengembangan kampus itu memang menjadi prioritas. Untuk apa tujuannya? Adalah salah satu untuk pelaksanaan proses belajar mengajar. Begitu ininya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya saya hanya disuruh ngantuk saja, tidak sponsor bisa. Yang pertama ini terkait tadi sebetulnya dengan pembayaran, bahwa betul apa yang dikatakan oleh Bapak, bahwa sebetulnya yang namanya pendidikan itu adalah hak
dasar hak asasi dari manusia. Kan kalau kita sebagai orang Islam, pendidikan itu adalah wajib, tetapi pendidikannya yang wajib, tetapi memilih bidang pendidikan tertentu itu tidak wajib, itu fardu kifayah, kira-kira begitu. Jadi kalau sekolah belajar wajib, tapi masuk ke fakultas kedokteran tidak wajib. Masuk ke fakultas kedokteran yang menjadi dokter nanti kalau sudah ada terwakili berarti semua, tidak perlu semua jadi dokter, kan kira-kira seperti itu. Nah, terkait dengan biaya juga ini tadi bahwa sebetulnya Unisba ini kan membantu pemerintah di bidang pelayanan publik, di bidang pendidikan. Karena Unisba membantu pemerintah, kan seharusnya konsekuensinya berarti kalau tadi keinginan Bapak itu supaya sama misalnya begitu, biayanya pun dibantu oleh pemerintah, sehingga saling bantu, kita membantu melaksanakan tugas yang tidak bisa dijalankan oleh pemerintah, pemerintah membantu pendanaan terhadap yang melaksanakan tugas pemerintah itu. Tetapi dalam prakteknya ternyata ini kan tidak berjalan. Dalam prakteknya kita harus mencari biaya sendiri. Tentu biaya ini kita ambil dari mahasiswa. Dan tentu saya yakin gitu, ketika anak kita punya keinginan yang tinggi, punya kemampuan yang baik, daftar kemanapun insya Allah akan diterima. Artinya berarti kesempatan untuk masuk di universitas negeri yang biayanya jauh lebih murah pun akan terbuka lebar. Insya Allah mudah-mudahan itu yang akan didapat oleh Bapak dan Ibu. Tetapi di Unisba sendiri tadi seperti dikatakan oleh Pak Irfan, bahwa kita baru mampu memberi beasiswa bagi mahasiswa yang di luar fakultas kedokteran. Jadi yang fakultas kedokteran belum ada satupun yang diberi beasiswa dari Unisba, baru diberi oleh fakultas kedokterannya. Itu pun sifatnya bukan beasiswa, hanya membantu. Sedikit kalau membantu gitu ya, jadi tidak mencukupi untuk biaya kuliah. Bahkan di sini saya perlu tegaskan bahwa masa registrasi nanti kalau seandainya putra Bapak dan Ibu diterima itu sifatnya jelas, tidak ada tawar menawar lagi. Jadi kalau di situ dicantumkan misalnya tanggal 12 Juli gelombang kedua harus registrasi, seandainya tidak registrasi berarti putra Bapak dan Ibu dianggap mengundurkan diri. Dan kita buat sistemnya seperti itu sehingga nama Bapak putra dari Bapak dan Ibu hilang, tidak ada. Jadi mahasiswa yang diterima di Bupati juga tidak akan ada, sehingga tidak akan bisa registrasi. Ini artinya apa? Ini perlu saya tekankan. Jadi nanti Bapak dan Ibu perlu melihat kapan jadwal pembayaran, dan kalau tidak bisa di waktu itu, saya kira tidak perlu nanti datang ke saya, tidak sama hasilnya, tidak akan bisa. Selama ini juga, jadi maksud saya sekalian bahwa jadwal itu harus ditaati dan tidak ada tawar-menawar sesuai dengan jadwal. Gitu. Terima kasih. Zaman kita dulu sekolah itu 7 tahun 6 bulan ya. Itu totalnya. Tapi sejak tahun 2005 itu Dirjen Dikti menetapkan kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian tahun 2006 disusul oleh Konsep Kedokteran. Jadi kurikulum berbasis kompetensi itu harus wajib, dan standarnya dibuat oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran. Jadi dekan-dekan punya asosiasi yang mewakili fakultasnya. Mereka membuat kelompok kerja, membuat standar kompetensi, karena itu amanat undang-undang. Jadi dibuat. Nah, revisi terakhir tahun 2012, dan semua fakultas kedokteran apa dia negeri, apa dia swasta harus mengacu ke sana. Tidak boleh membuat sendiri. Oleh karena itu ujian itu jadi sampul di akhir. Pada waktu dia selesai dulu dokter, kemudian ada uji kompetensi secara nasional.
kemudian itu nanti keluar sertifikat kompetensi dan menurut STR dan seterusnya. Tapi kalau sekarang itu uji kompetensinya dirubah, jadi sebelum dia jadi dokter, salah satu kewajibannya adalah lulus uji kompetensi mahasiswa, namanya UKMPPD, uji kompetensi mahasiswa program pendidikan profesi dokter. Itu jadi beda, jadi negeri atau swasta, tidak ada lagi bedanya sekarang, semua sama diujinya karena standarnya sama. Dan kurikulum berbasis kompetensi itu sangat menguras tenaga karena SDM-nya harus banyak. Fakultas kedokteran juga bisa SDM-nya sedikit. Kita harus merekrut dosen-dosen dan mereka harus dilatih bagaimana ajar mengajar dan sebagainya. Kemudian sarana prasarana juga harus banyak, fasilitas harus banyak, rumah sakit di jauh harus banyak. Oleh karena itu tidak aneh kalau sistem baru yang ditetapkan pemerintah, bukan oleh kita, ditetapkan oleh pemerintah itu sangat menyedot. Salah satunya adalah pembiayaan, dan pemerintah sadar betul. Nah yang jadi repot kan swasta kan bantuannya kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak gitu. Jadi harus berdiri sendiri. Kalau soal kualitas tidak usah takut karena tentukan program sarjana minimal 7 semester, tidak boleh kurang dari 7 semester. Kita di sini sekarang 8 semester sedang digodok untuk menjadi 7 semester. Menggodok itu pun tidak mudah, digodok terus menerus. Kemudian program profesinya itu antara 3 sampai 4 semester. Kita mengambil 3 semester ditambah dengan ditambah nanti Islamic Islam dan Perkes dan sebagainya. Nah dengan sistem kurikulum berbasis kompetensi, si mahasiswa itu harus kompeten dulu di model. Itu yang model-model kita tuh harus kayak manusia. Jadi kalau ditusuk berdarah, kalau ditusuk berteriak begitu, itu kan model-model itu mahal. Ketika mahasiswa sudah kompeten di model, baru dia boleh ke manusia. Itu bedanya Pak. Kalau di zaman kita kan dulu tidak ya. Kita kan belajarnya ke manusia langsung, sekarang tidak boleh lagi. Jadi pendekatan ini adalah humanistic approach. Pendekatan manusia itu tidak boleh lagi kita sekarang menggunakan manusia sebagai coba-coba. Harus kompeten di model, baru boleh ke manusia. Soal kualitas, saya kira kalau Unisba harus percaya karena bukti kita tahun kemarin aja 96,7. Kita sering uji kompetensi kita itu di atas fakultas-fakultas negeri yang sudah lama. Gak usah takut. Tapi memang teman-teman kita ini sumber ngajar, jadi udah pagi sampai sore dan seperti luar biasa teman-teman kita yang muda ini. Oleh karena itu dengan sistem sekarang itu tidak bisa main-main. Jadi kalau saja mahasiswa itu mulai lelet, malas dan sebagainya, pasti tidak bisa mengikuti, terseret. Dan ini ada beberapa dari kita ternyata dia bukan keinginan dia yang jadi dokter, keinginan dari orang tua. Jadi tadi yang tadi dikatakan Pak Waret, Ibu Dekan dan Yayasan, kalau memang putra bapak ibu tidak mau, jangan dipaksa. Karena nanti kasihan dia sendiri. Spartan di kita itu tidak ada kata lelah. Benar-benar digemblengan terus bukan hanya mahasiswanya tapi juga dosen. Jadi harus mempunyai motivasi yang kuat dan kinerja yang sangat luar biasa. Terima kasih.